Menantu Pahlawan Negara, Bab 371 sampai Bab 385. Bab 371 orang yang membuat keributan sudah datang. Sebelum acara penggantian nama diselenggarakan, Jessica yang membuat daftar nama tamu undangan. Saat waktu menunjukkan pukul 9:30 pagi, para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Desta dan Zaki, dua kepala keluarga kaya kelas 1 menghadiri acara ini secara pribadi. Selain itu, Lionel selaku presidir grup Mega Prima dan Juna selaku manajer umum grup Bumantara juga hadir. Penanggung jawab dari grup Kapital Ibu Kota Provinsi dan penanggung jawab dari grup Lumas. Aku nggak menyangka ternyata relasi grup Bintang Dharma seluas ini. Seakan-akan sudah gila, para wartawan terus mengambil gambar tokoh-tokoh hebat itu tanpa henti. Bahkan, wajah para tokoh hebat itu sampai tampak putih karena pantulan cahaya dan sorotan cahaya kamera mereka. Di ruang kerja presidir di lantai paling atas gedung. Melihat suasana megah di lantai bawah gedung, mata Elsie sampai berkaca-kaca saking senangnya. Sambil menyeka air mata bahagianya, dia berkata, "Pak Ardika, apa kamu benar-benar nggak ingin memimpin acara penggantian nama? Orang-orang yang datang menghadiri acara ini pasti karena kamu, kan? Kenapa kamu nggak ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada semua orang di kota Banyuli bahwa kamu bukan pecundang dan menantu benalu?" Dia dihubungi oleh Jessica secara pribadi ke grup Bintang Dharma. Sejak dia tahu Raka adalah Ardika, dia sudah mengerti semuanya. Sosok presidir misterius grup Sentosa Jaya yang membuat kota Banyuli gempar belakangan ini dan membeli asosiasi bahan bangunan dengan uang sebesar 20 triliun juga adalah Ardika yang sedang berdiri di hadapannya ini. Pria yang dipandang rendah dan diejek oleh semua orang di kota Banyuli sebenarnya adalah orang yang paling kaya di kota Banyuli. Bahkan, Henry, orang yang dikenal paling kaya di kota Banyuli juga tunduk dan patuh padanya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bagaimana Ardika bisa menahan ejekan dari begitu banyak orang dan tetap berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Elsie, grup Bintang Dharma adalah hasil jerih payahmu bersama Delvin. Hari ini adalah hari spesial untukmu dan Delvin. Aku nggak perlu menunjukkan diriku lagi. Ardika menggelengkan kepalanya. Kalau hari ini dia menunjukkan dirinya, maka sudah pasti dia akan menjadi pusat perhatian. Lagi pula, sekarang belum saatnya bagi dirinya untuk menunjukkan diri. Sambil menatap ke lantai bawah, Ardika berkata dengan datar, "Hari ini, di sekeliling bangunan grup Bintang Dharma pasti ada banyak mata-mata yang dikirim oleh 3 keluarga besar sedang mencari kesempatan untuk mencari tahu identitasku. Makin mereka ingin tahu siapa aku makin gak bisa muncul di hadapan mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Dia ingin 3 keluarga besar mati dalam bayang-bayang ketakutan. Delvin sangat beruntung memiliki seorang sahabat sepertimu. Kalau begitu, aku turun dulu." Elsie melirik Ardika dengan sorot mata penuh rasa terima kasih, lalu berbalik dan turun ke lantai bawah. Tepat pada pukul 10 pagi, acara penggantian nama grup Bintang Dharma resmi dimulai. Di bawah tatapan banyak orang, Elsie yang mengenakan setelan formal berwarna hitam dan putih berjalan ke arah tengah panggung dengan ditemani oleh para petinggi perusahaan. "Aku adalah Elsie, manajer umum grup Bintang Dharma. Hari ini, aku yang akan memimpin acara ini. Selamat datang semuanya." Elsie berbicara dengan lantang dengan menggunakan mikrofon. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar dengan sangat jelas oleh ribuan orang yang berada di bawah panggung. Plok, plok, plok. Begitu Elsie selesai berbicara, suara tepuk tangan yang meriah pun terdengar. Elsie, istri Delvin, bukan. Dulu, dia adalah wakil presidir grup Bintang Dharma. Setelah perusahaan tertimpa masalah besar, dia sudah menghilang selama 2 tahun. Aku dengar-dengar selama 2 tahun ini dia nggak punya pekerjaan. Setelah menikah lagi, kehidupannya juga nggak bahagia. Aku nggak menyangka, saat muncul kembali 2 tahun kemudian, auranya tetap sekuat dulu. Karena dia sudah menjadi manajer umum grup Bintang Dharma, kalau begitu spekulasi orang-orang yang sebelumnya mengatakan bahwa ada orang yang menyamarkan namanya menjadi Raka dan mendirikan kembali grup Bintang Dharma hanya untuk mengelabui 3 keluarga besar sudah terpatahkan. Ya, sepertinya kali ini grup Bintang Dharma benar-benar kembali lagi dengan persiapan yang matang dan siap untuk membalas dendam. Melihat Elsie yang muncul kembali di hadapan publik, orang-orang di bawah panggung sangat terkejut. 2 tahun yang lalu, wanita ini dan Delvin sudah menggemparkan kota Banyuli bersama-sama.
Kita benar-benar harus berterima kasih pada Ardika karena telah memberi kesempatan kepada Elsie untuk membuka lembaran baru. Seharusnya dia memang muncul di tempat seperti ini dan menjadi sorotan banyak orang. Ibu sangat hebat. Di antara kerumunan, Robin dan istrinya, beserta Livy yang terus bertepuk tangan dalam pelukan kakek neneknya juga sangat senang. Mata mereka tampak berkaca-kaca. Hari ini adalah hari di mana grup Bintang Dharma didirikan kembali, tentu saja mereka harus hadir. Melihat keberadaan mereka, Elsie melemparkan seulas senyum kepada mereka, lalu berkata dengan suara lantang. Sekarang, aku umumkan grup Kejora secara resmi berganti nama menjadi grup Bintang Dharma. Tunggu, tepat pada saat ini, tiba-tiba suara yang keras dan mengintimidasi menggema di tempat itu, bahkan melampaui volume suara Elsie yang sudah diperkeras dengan mikrofon. Terkejut mendengar suara itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Dalam sekejap, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka melihat dari seberang jalan ada sekitar 200 pemuda yang bertubuh kekar dengan aura yang menakutkan sedang berjalan menuju ke arah acara sedang diselenggarakan. Semua orang langsung menyadari satu hal, orang yang membuat keributan sudah datang. Bab 372 Sekolah Bela Diri Wakanda. Tepat pada saat sekelompok besar pemuda tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah penyelenggaraan acara penggantian nama grup Bintang Dharma dengan aura menakutkan, beberapa pesawat nirawak tampak terbang di atas panggung dan merekam dari berbagai arah. Semua rekaman ini disiarkan secara langsung ke Villa Pelarum yang berjarak sejauh puluhan kilometer dari tempat ini. Sambil menyesap teh berkualitas tinggi, kepala 3 keluarga besar menyaksikan siaran langsung melalui layar yang tergantung di dinding. Oliver, kita mengutus begitu banyak orang untuk membuat keributan di grup Bintang Dharma secara terang-terangan. Bagaimana kalau Raka menggerakkan tentara dan polisi hanya dengan satu panggilan telepon? Bukankah kita sama saja dengan menyerahkan kelemahan kita padanya? Melihat perubahan situasi dalam acara penggantian grup Agung Dharma, tiba-tiba Jesper mengerutkan keningnya. Hari ini, mengirim orang untuk membuat keributan di grup Bintang Dharma diatur oleh Oliver sendiri. Mereka juga tidak mengetahui detailnya. Kalau menghadapi orang lain dengan mengirim lebih dari 100 orang untuk membuat keributan, pasti akan berhasil. Kalau hanya lawan biasa, begitu melihat mereka mengirim orang-orang ganas sebanyak ini, lawan mereka pasti sudah ketakutan setengah mati. Namun, kali ini lawan mereka adalah Raka. Pria itu memiliki relasi yang dalam dengan pasukan khusus. Sebelumnya, Daniel dari Departemen Logistik Tim Tempur Kota Banyuli, tokoh hebat yang ingin dijilat oleh 3 keluarga besar, langsung dipecat karena sudah menyinggung Raka. Selain itu, dia dengar Daniel bahkan sudah dikirim ke medan perang, belum jelas apakah seumur hidupnya dia masih bisa kembali ke kota Banyuli dalam kondisi hidup-hidup atau tidak. Jadi, dia takut Raka menggerakkan anggota pasukan khusus dengan satu panggilan telepon. Orang-orang yang mereka kirim ke sana tentu saja bukan tandingan orang-orang yang memiliki senjata api. Alih-alih mengacaukan acara, mereka hanya akan menyerahkan kelemahan mereka kepada Raka begitu saja. Sebenarnya, Dion juga memiliki kekhawatiran yang sama, dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Oliver. Jesper, Dion, kalian jangan khawatir. Orang-orang yang aku kirim ke sana hari ini sesuai dengan hukum dan aturan yang ada. Selapa pun gak akan bisa mendapatkan kelemahan kita. Oliver berkata, jangankan Raka meminta bantuan pasukan khusus untuk membantunya, meskipun dia mengundang Badan Keamanan Negara ke sini pun, gak akan ada yang bisa menangkap orang yang aku kirim ke sana. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus menghancurkan harga diri Raka dan menghancurkan reputasi grup Bintang Dharma. Setelah mendengar ucapan Oliver, Jesper dan Dion langsung merasa lega. Mereka juga ikut tertawa terbahak-bahak. Aku ingin lihat grup Bintang Dharma sudah hancur lagi sebelum sempat didirikan kembali. Grup Bintang Dharma apaan? Perusahaan itu hanyalah perusahaan yang sudah kita hancurkan. Berani-beraninya perusahaan itu didirikan kembali. Ya, kita tunggu saja pertunjukan menarik sambil bersantai di sini. Suasana senang menyelimuti seluruh villa. Namun, suasana di lokasi acara penggantian nama grup Bintang Dharma berubah menjadi sangat tegang. 200 orang itu langsung berjalan melewati jalanan. Setelah melihat seragam yang mereka kenakan, mobil-mobil yang sedang melewati jalanan dari dua arah yang berlawanan bahkan sama sekali tidak berani membunyikan klakson mereka. Pada akhirnya, mereka melenggang memasuki lokasi acara penggantian nama tanpa ada seorang pun yang berani menghalangi mereka.
Setelah mengetahui latar belakang ratusan pemuda itu, ekspresi banyak para tamu undangan yang menghadiri acara ini sedikit berubah. Mereka adalah murid dari sekolah bela diri Wakanda. 3 keluarga besar mengirim mereka untuk membuat keributan di sini. Di antara sekian banyak sekolah bela diri di kota Banyuli, sekolah bela diri Wakanda menempati peringkat ketiga. Kekuatan sekolah bela diri yang satu ini sangat besar. Wakanda Kosashi, sang kepala sekolah dikenal sebagai sosok yang ganas, bahkan para kepala preman juga segan padanya. Dia memiliki jutaan murid. Siapapun yang berani memprovokasinya, murid-muridnya pasti akan turun tangan. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak muda. Kalau sudah kesal, mereka akan main tangan tanpa berpikir banyak dan nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka nggak bisa ditangkap, juga nggak bisa dihajar. Sekarang grup Bintang Dharma dalam posisi yang sulit. Saat orang-orang di bawah panggung berdiskusi satu sama lain, Elsie menatap para tamu yang tidak diundang itu dengan tatapan serius. Orang yang memimpin sekelompok pemuda itu adalah seorang pria gemuk berusia 40-an tahun. Pria itu tidak lain adalah Wakanda, kepala sekolah bela diri Wakanda. Sebelumnya, teriakan yang memekakkan telinga itu keluar dari mulutnya. Wakanda melenggang naik ke atas panggung dan melemparkan sorot mata tajam. Siapa penanggung jawab grup Bintang Dharma? Cepat keluar sekarang juga. Bab 373 mengungkit orang yang sudah meninggal. Elsie tetap tampak tenang dan berkata dengan sopan, "Aku adalah Elsie, manajer umum grup Bintang Dharma. Terima kasih Pak Wakanda sudah menghadiri acara kami dengan membawa begitu banyak murid sekolah bela diri Wakanda untuk memeriahkan acara kami." "Oh, kamu adalah Elsie, istri Delphine. Kuingat dulu kamu adalah wanita cantik yang terkenal di kota Banyuli." Wakanda memandangi lekuk tubuh indah Elsie dengan tatapan mesum. Dia benar-benar ingin sekali menikmati tubuh indah itu. Wakanda adalah seorang pria yang terkenal mesum. Dulu, dia pernah menghamili seorang murid wanita. Hal itu bahkan sangat menggemparkan kota Banyuli. Namun, latar belakang Wakanda sangat kuat dan memiliki relasi luas, jadi hal itu ditekan olehnya dan tidak menyebar lagi. Proses belajar mengajar di sekolah bela diri Wakanda sama sekali tidak terpengaruh. Elsie sudah terbiasa melihat sorot mata mesum pria, dia berkata dengan ekspresi tetap tenang. "Terima kasih atas pujian Pak Wakanda. Pak Wakanda ada urusan apa? Silakan katakan secara langsung." "Kalau begitu, aku langsung katakan saja." Wakanda menunjuk 200 orang murid yang berada di belakangnya dan berkata tanpa segan-segan, "Dulu Delphine pernah berjanji padaku untuk memberikan pekerjaan kepada murid-murid sekolah bela diri Wakanda. Hari ini, aku membawa murid-muridku ke sini untuk menagih janji grup Bintang Dharma. Aku dengar grup Bintang Dharma sedang membentuk ulang Departemen Keamanan. Kemarin, kalian sudah memecat semua anggota Departemen Keamanan perusahaan. Kebetulan sekali, murid-muridku ini sudah mempelajari bela diri selama bertahun-tahun, mereka sangat ahli dalam berkelahi. Selama ada mereka menjaga keamanan grup Bintang Dharma, nggak ada seorang pun yang berani mencari masalah dengan grup Bintang Dharma lagi." Elsie tidak menyangka, kemarin Ardika baru saja memecat semua anggota Departemen Keamanan perusahaan, tetapi pembentukan ulang Departemen Keamanan sudah menyebar secepat ini. Hari ini, ada orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan di grup Bintang Dharma. Tidak ada perubahan pada ekspresi Elsie, dia berkata, "Pak Wakanda, sejak kapan Delphine berjanji pada Bapak? Kenapa aku nggak tahu?" Jangankan menjanjikan sesuatu, dia bahkan tidak pernah mendengar Delphine mengatakan dia mengenal Wakanda. Namun, dia tidak berbicara sekasar itu karena tidak ingin mempermalukan lawan bicaranya. Bu Elsie, apa kamu sedang menuduhku berbohong?" Wakanda terkekeh dan berkata dengan nada menyindir, "Tapi, wajar saja kalau Bu Elsie nggak mengetahuinya. Delphine menjanjikan hal ini padaku saat kami bersenang-senang di Hollister. Dia bahkan merangkulku dan mengatakan aku adalah sahabatnya." Mendengar Wakanda mengucapkan kata-kata itu dengan penuh percaya diri, saking kesalnya sekujur tubuh Elsie sampai bergetar hebat dan tangannya terkepal dengan kuat. Hollister adalah rumah bordil yang sangat terkenal di kota Banyuli. Tempat itu adalah tempat para pria untuk bersenang-senang. Kala itu, reputasi Delphine hancur karena dituding berselingkuh. Menurut rumor yang beredar, Delphine tampak bermesraan dengan seorang kupu-kupu malam di Hollister. Namun, Elsie tahu Delphine sama sekali tidak pernah pergi ke Hollister. Suaminya bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di tempat seperti itu,
bagaimana mungkin suaminya mengenal kupu-kupu malam di tempat itu. Ucapan Wakanda tidak hanya mengungkit mantan suaminya yang mati karena difitnah, juga membuka luka hatinya dan Delphine. Melihat Elsie tidak mengucapkan sepatah kata pun, Wakanda mengira wanita itu mempercayai ucapan tak berdasarnya itu. Dia menjadi makin bangga. Bu Elsie, kalau kamu nggak keberatan, kita sepakat, ya. Murid-muridku akan menjadi petugas keamanan di grup bintang Dharma. Tapi, demi menjamin kesejahteraan murid-muridku ini, grup bintang Dharma harus menandatangani kontrak dengan kami, yaitu mengirimkan gaji mereka kepada sekolah bela diri Wakanda. Jumlah gaji yang kami minta nggak banyak, hanya 4 triliun per tahun. Wakanda melambaikan tangannya dengan arogan. Nominal fantastis sebesar 4 triliun seolah-olah dianggap sebagai 40.000 yang tidak berarti. Wah! Sontak saja para tamu undangan yang berada di bawah panggung langsung heboh. Apa murid sekolah bela diri Wakanda layak menerima bayaran sebesar itu? Mereka jelas-jelas sedang memeras grup bintang Dharma. Elsie juga berkata dengan dingin, Pak Wakanda, apa kamu bercanda? Ini namanya pemerasan. Wakanda memang datang untuk membuat keributan, jadi dia sudah malas berbicara baik-baik dengan pria itu. Pemerasan, Bu Elsie, jangan berbicara sembarangan dan merusak reputasi sekolah bela diri Wakanda. Walau sebagai kepala sekolah, aku nggak keberatan, bagaimana dengan murid-muridku? Wakanda menyeringai, tiba-tiba dia berteriak dengan keras. Anak-anak, apa kalian nggak keberatan? Kami keberatan, kami keberatan. Bab 374 tawar-menawar. 200 orang murid sekolah bela diri Wakanda berteriak dengan serempak. Suara teriakan mereka seolah-olah bisa mengguncang seluruh bumi ini. Kalau dilihat ekspresi arogan dan galak mereka, kemungkinan besar hanya dengan satu perintah dari Wakanda, mereka akan menerobos ke dalam gedung dan menghancurkan seluruh barang-barang yang ada di dalam gedung grup bintang Dharma dari lantai paling bawah hingga lantai paling atas. Murid-murid sekolah bela diri yang belum cukup usia ini jauh lebih menakutkan dibandingkan para preman di luar sana. Para preman di luar sana mengetahui dengan jelas kalau mereka melanggar hukum, maka mereka akan dijerumuskan ke dalam jeruji besi. Mereka hanya berani menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, mereka tidak berani memprovokasi orang-orang yang memiliki latar belakang. Namun, murid-murid dari sekolah bela diri ini tidak berpikir banyak dan berani bertindak gegabah. Mereka sama sekali tidak memikirkan konsekuensi atas perbuatan mereka. Dengan mengandalkan jurus bela diri yang pernah mereka pelajari di sekolah, mereka akan menggunakan kekerasan kapan saja. Bu Elsie, saat grup bintang Dharma kembali ke kota Banyuli, kalian pernah mengatakan akan mendukung pembangunan dan perkembangan kota Banyuli. Karena hal itu pula, kalian mendapatkan dukungan dari wali kota. Apa memberi pelajaran kepada murid-muridku ini bukan merupakan hal yang seharusnya kalian lakukan. Jangan karena Delphine sudah mati, maka kamu berniat untuk melanggar janji. Kalau sampai murid-murid ini bertindak, aku juga nggak bisa menghentikan mereka. Kata Wakanda dengan nada mengancam. Karena mengandalkan hal itu pula, dia baru berani membawa murid-murid sebanyak ini untuk membuat keributan di lokasi acara penggantian nama grup bintang Dharma. Lagi pula, Delphine sudah mati selama 2 tahun, tidak ada yang bisa mengungkapkan kebenaran lagi. Selain itu, kalau murid-murid ini membuat masalah besar, juga tidak ada risiko. Kalau preman membuat keributan, grup bintang Dharma bisa memanggil polisi untuk menangkap mereka. Namun, kini yang membuat keributan adalah murid-murid sekolah bela diri, siapa yang memiliki wewenang untuk menangkap anak di bawah umur. Elsie juga memahami hal itu. Dia berdiri mematung di tempat dengan ekspresi muram, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi situasi seperti ini. Kalau dalam hal yang menguji kemampuan berbisnis, tentu saja dia tidak takut. Namun, trik yang dimainkan oleh pihak lawan adalah trik seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi situasi seperti ini. Di sisi lain, Elsie juga benar-benar tidak ingin menyetujui permintaan Wakanda yang sudah sama saja dengan pemerasan. Bukan 40.000, melainkan 4 triliun. Bu Elsie, kenapa kamu diam saja? Apa kamu nggak bisa mengambil keputusan? Wakanda berkata dengan tidak kesal, kalau kamu nggak bisa mengambil keputusan, panggil orang yang bisa mengambil keputusan keluar. Cepat panggil orang yang bernama Raka itu keluar. Memaksa Raka keluar dan melihat wajah pria itu dengan jelas adalah salah satu tujuan utama Oliver menginstruksikan Wakanda ke sini. Saat Elsie tidak tahu apa yang harus dilakukannya,
Tiba-tiba ponselnya berdering. Biarkan Wakanda masuk untuk berbicara denganku. Panggilan telepon itu adalah panggilan telepon dari Ardika. Setelah memutuskan sambungan telepon, Elsie berkata, Pak Wakanda, Pak Raka mempersilakan kamu masuk ke dalam untuk berbicara dengannya. Suasana di bawah panggung kembali heboh. Ternyata hari ini Raka berada di perusahaan. Banyak orang yang berdiri dan melemparkan sorot mata penasaran ke dalam gedung perusahaan, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Hehe, apa Pak Raka nggak berani bertemu orang sampai-sampai begitu? Misterius. Oke, aku akan masuk ke dalam dan lihat sendiri siapa dia sebenarnya. Wakanda melambaikan tangannya, lalu membawa 200 orang muridnya melenggang masuk ke dalam gedung. Tidak ada seorang pun yang menghalangi mereka, Wakanda bisa memasuki gedung tanpa hambatan. Hanya dengan sekali pandang, dia mendapati seorang pemuda yang berpakaian kasual sedang berdiri di tangga di tengah lobi. Pemuda itu tidak lain adalah Ardika. Airin, asistennya, berdiri di belakangnya dalam diam. Oh, kamu adalah Raka. Sebenarnya nggak ada yang aneh denganmu, kenapa kamu nggak berani menunjukkan dirimu? Apa kamu takut dianggap berlagak hebat? Wakanda mengamati Ardika dari ujung kepala ke ujung kaki, dia merasa pemuda itu biasa-biasa saja. Ardika tidak memedulikan kata-kata provokatif yang keluar dari mulut Wakanda, dia langsung berkata dengan terus terang, aku sudah dengar persyaratan yang kamu ajukan. Kamu mau grup Bintang Dharma mengatur pekerjaan untuk murid-muridmu dan memberi gaji sebesar 4 triliun per tahun kepada mereka. Enggak, saat di luar tadi, memang itu persyaratan yang aku ajukan. Wakanda mengangkat kepalanya dengan arogan, lalu tersenyum dingin dan berkata, sekarang karena aku sudah masuk sendiri dan berbicara denganmu, maka persyaratanku juga sudah berubah, yaitu, menjadi 10 triliun per tahun. Bab 375 Aura menakutkan Alden. Melihat Andika yang biasa-biasa saja, Wakanda memandang rendah lawan bicaranya dan mulai tawar-menawar. Andika berkata dengan acuh tak acuh, grup Bintang Dharma berencana untuk membentuk sebuah tim keamanan yang profesional. Selama kemampuan menyeluruh murid-murid sekolah bela di Wakanda ini cukup bagus, aku mampu mengeluarkan 10 triliun untuk memberi mereka gaji. Tapi, murid-muridmu ini, dia melirik murid-murid sekolah bela diri Wakanda yang bahkan tidak memenuhi kualifikasi postur berdiri itu, lalu mencibir dan berkata, karena mereka semua adalah murid, maka paling banyak aku bisa memberi mereka gaji 1 juta per bulan. Nada bicara penuh penghinaan terdengar dengan jelas dalam ucapan Ardika. Sialan, apa kamu benar-benar ingin cara mati? Percaya atau enggak, aku bisa langsung membunuhmu. Amarah 200 murid sekolah bela diri itu langsung memuncak, mereka semua langsung berteriak melontarkan makian kepada Ardika. Ekspresi Wakanda juga berubah menjadi muram, dia berteriak dengan gigi terkatup. Raka, aku akan menyuruh mereka untuk menghancurkan gedung grup Bintang Dharma ini dan membiarkan kamu lihat sendiri apakah mereka layak untuk mendapatkan gaji sebesar 10 triliun atau enggak. Selesai berbicara, dia berencana untuk memerintahkan murid-muridnya untuk mulai menghancurkan gedung ini. Tepat pada saat ini, Wakanda, hari ini kalau kamu berani merusak barang-barang di dalam grup Bintang Dharma, aku akan membuat sekolah bela diri Wakanda lenyap dari kota Banyuli. Tiba-tiba, terdengar suara dalam seseorang dari arah belakang Wakanda. Sekujur tubuh Wakanda gemetaran, raut wajahnya langsung memucat. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria parubaya yang muncul di depan pintu utama lobi, kelopak matanya terus melompat dengan kencang. Tuan Alden, kenapa Tuan datang ke sini? Seolah-olah bertemu dengan predatornya, ekspresi arogan Wakanda langsung hilang tanpa meninggalkan jejak, bahkan suaranya berubah menjadi sangat serak. Di kota Banyuli, satu-satunya orang yang dipanggil berhak dipanggil Tuan Alden hanya Raja Preman yang mendirikan aliansi Lautan Berlian 20 tahun yang lalu dan mengubah aliansinya menjadi grup Lautan Berlian, Alden. Ayah angkat Tina, Ardika mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak memedulikan identitas Alden sebagai Raja Preman. Dia hanya tahu pria parubaya itu adalah ayah angkat Tina. Siapa suruh wanita itu sangat arogan dan selalu mencari masalah dan mempersulitnya setiap kali mereka bertemu. Namun, bagi orang lain, nama Alden sendiri saja sudah terkesan sangat menakutkan. Saat melihat Alden melangkahkan kakinya ke arah mereka, bahkan semua anak muda yang arogan, keras kepala dan selalu bertindak semena-mena itu secara naluriah melangkah mundur 2 langkah ke belakang, membuka jalan untuk sang Raja Preman. Tak, di seluruh lobi,
Hanya langkah kaki santai Alden yang terdengar. Hubunganku dengan Delphine cukup baik. Kini sahabatnya membantunya untuk mendirikan grup Bintang Dharma kembali. Tentu saja aku harus datang meramaikan suasana. Hanya dengan satu lirikan mata Alden, jantung Wakanda langsung berdebar dengan kencang dan mulai berkeringat. Tadi, dia hanya mengarang cerita dan berbicara sembarangan di hadapan Elsie, dengan mengatakan dirinya dan Delphine adalah sahabat, bahkan mereka pernah mengunjungi Holoster bersama. Sekarang, dia juga tidak tahu apakah Alden sedang berbicara jujur atau sedang menyindirnya. Tuan Alden, jangan salah paham dulu. Aku nggak tahu hubungan Tuan dengan Delphine sebaik ini. Wakanda buru-buru mengatupkan kedua tangannya di hadapan Alden. Alden tidak menanggapi ucapan pria itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ardika yang sedang berdiri di atas tangga. Saat itu pula, dia tampak agak terkejut. Ternyata memang benar Raka adalah nama samaran. Aku nggak menyangka kamu adalah Raka. Kalau begitu, Presidir Grup Sentosa Jaya juga kamu, kan? Saat Ardika masih merupakan tuan muda keluarga Mahasura, Alden pernah bertemu dengannya. Karena itulah, begitu melihat Ardika sekarang, Alden langsung mengenalinya. Bahkan, saat ini Alden yang sudah sangat berpengalaman dan memiliki wawasan luas juga tercengang. Siapa sangka, menantu benalu keluarga Basagita yang menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Banyuli, diam-diam menguasai dua perusahaan besar yang bernilai puluhan triliun. Kini grup Bintang Dharma sudah hancur, sedangkan grup Kejora sendiri juga tidak mencapai nilai puluhan triliun, tetapi kalau dilihat dari pergerakan Ardika sekarang, sangat jelas bahwa dia berniat untuk mengembangkan grup Bintang Dharma mencapai level dulu lagi. Apa, Presidir Grup Sentosa Jaya juga dia orangnya? Wakanda menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Kalau dibandingkan dengan Raka, identitas sebagai Presidir Grup Sentosa Jaya yang membeli Grup Sentosa Jaya dengan mengeluarkan uang sebesar puluhan triliun dan menghancurkan keluarga Susanto jauh lebih menakutkan. Alden mengerutkan keningnya, lalu berteriak, cepat pergi sana. Baik, Tuan Alden, aku akan pergi sekarang juga. Wakanda melirik Ardika dengan sorot mata terkejut, mengatupkan tangannya seolah memberi hormat, lalu berbalik dan segera berjalan keluar. Tepat pada saat ini, Ardika angkat bicara. Tunggu, apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Bab 376 memanfaatkanmu untuk menunjukkan wibawaku. Melihat Ardika tidak berencana membiarkan Wakanda pergel, Alden mengerutkan keningnya. Seorang pengawal yang berdiri di belakang sang Raja Preman berkata dengan dingin. Pak Raka, Wakanda bersedia pergi karena mempertimbangkan Tuan Alden, sebaiknya kamu jangan keterlaluan. Di mata pengawal itu, Alden sudah memerintahkan Wakanda untuk pergi dari sini. Dengan mempertimbangkan Alden, Wakanda sendiri juga sudah menyetujui untuk segera pergi dari sini. Kalau begitu, seharusnya masalah ini berhenti sampai di sini saja. Namun, Ardika malah tidak membiarkan Wakanda pergi, seolah-olah belum puas. Tindakan Ardika sama saja dengan mempermalukan Alden. Di kota Banyuli, baik wali kota maupun kepala preman, baik anggota instansi pemerintahan maupun para pelaku kriminal, siapa yang berani tidak menghormati Alden? Ibarat pepatah, kalau nggak tahu penderitaan yang dilalui oleh orang lain, sebaiknya jangan membujuk orang lain untuk bersikap baik. Tuan Alden, seharusnya anak buahmu mengerti hal ini, bukan? Ardika sama sekali tidak melirik pengawal itu, dia hanya berkata pada Alden dengan acuh tak acuh. Wakanda membawa anggotanya datang membuat keributan di acara penggantian nama grup Bintang Dharma. Selain itu, dia juga mempermalukan sahabatku yang sudah meninggal di depan umum. Jadi, aku nggak mungkin membiarkannya pergi begitu saja hanya karena kamu memerintahkannya untuk pergi. Raka, dasar lancang. Pengawal itu langsung marah besar, dia menunjuk Ardika dan berkata, Tuan Alden memiliki kekuasaan absolut untuk berbicara, nggak ada seorang pun di dunia preman yang nggak mengetahui hal ini. Berani-beraninya kamu berbicara seolah-olah kata-kata Tuan Alden nggak ada artinya. Plak, satu tamparan keras membuat pengawal itu menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Keluar dari sini, kamu nggak berhak berbicara di sini. Alden menarik kembali lengannya yang terulur. Walaupun dia tidak marah, tetapi auranya tetap sangat menakutkan. Pengawal itu tidak berani membantah perintah Alden, dia melirik Ardika dengan sorot mata marah, lalu berbalik dan pergi. Aku nggak akan ikut campur dalam urusan kalian. Alden sama sekali tidak marah karena ucapan Ardika tadi. Setelah mengucapkan satu kalimat itu dengan acuh tak acuh, dia berjalan menuju ke area istirahat di lobi,
lalu duduk dan menyaksikan pertunjukan di hadapannya dengan penuh minat. Wakanda berbalik, lalu memelototi Ardika dan berkata, "Raka, nggak peduli sekaya apapun kamu, juga nggak ada hubungannya denganku. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Tadi aku hanya mempertimbangkan Alden." Walaupun identitas Ardika sebagai presidir dua perusahaan besar bernilai fantastis membuat Wakanda terkejut, tetapi dia juga memiliki aset sebesar ratusan miliar. Dia tidak kekurangan uang. Selain itu, sebagai kepala sekolah bela del Wakanda, dia memiliki relasi yang sangat luas di kota Banyuli dari berbagai kalangan, bahkan memiliki hubungan yang dalam dengan 3 keluarga besar. Dia tidak ingin memprovokasi Raka yang latar belakangnya misterius ini, tetapi dia juga tidak ingin diperlakukan sesuka hati orang lain. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu takut padaku atau enggak masalah. Majikanmu menginstruksikanmu untuk datang membuat keributan di sini karena ingin mempermalukan grup Bintang Dharma. Kalau begitu, kebetulan sekali aku bisa memanfaatkanmu untuk menunjukkan wibawaku. Aku nggak bisa membiarkanmu datang ke sini sia-sia." "Hah, memangnya kamu pikir kamu siapa?" Wakanda memelototi Ardika, lalu menunjuk 200 orang murid sekolah bela diri yang berada di belakangnya. "Aku punya murid sebanyak ini, sedangkan grup Bintang Dharma bahkan nggak memiliki satu petugas keamanan pun. Aku bisa masuk dan keluar dari tempat ini sesuka hatiku. Raka, atas dasar apa kamu bisa memanfaatkanku untuk menunjukkan wibawamu?" 200 orang murid yang berdiri di belakang Wakanda juga memelototi Ardika. Sebelumnya Ardika sudah mempermalukan mereka, amarah mereka sudah membara. Selama kepala sekolah memberi mereka perintah, mereka akan langsung menerjang ke seluruh sudut gedung grup Bintang Dharma dan menghancurkannya hingga hancur berkeping-keping. Plok, plok, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardika hanya menepuk tangannya dengan pelan. Tak, tak, tak. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dengan ritme yang teratur. Sekitar 100 pria berambut cepak berjalan keluar dari kedua sisi lobi. Mereka semua mengenakan seragam satpam yang masih baru. Mereka berdiri dengan sangat tegak, pandangan mereka fokus ke depan. Kalau orang-orang yang berbaris dengan rapi ini dibandingkan dengan murid-murid yang berdiri dalam posisi berantakan dan tidak tegak itu, sudah bisa ditentukan siapa yang lebih unggul. Tentara, begitu menyadari asal-usul orang-orang itu, Wakanda terkejut sejenak, lalu mencibir. "Apa gunanya postur berdiri tentara? Murid-muridku ini sudah berlatih bela diri selama 8 hingga 10 tahun, 1 lawan 3 nggak masalah bagi muridku." Bab 377 sangat lemah. "Raka, aku punya 200 orang murid. Kalau kamu ingin memanfaatkanku untuk menunjukkan wibawamu, paling sedikit kamu harus mencari 600 orang tentara." Wakanda tidak menganggap serius sekelompok tentara itu. Walaupun postur berdiri mereka sempurna, mereka belum tentu bisa berkelahi. "Hah, hanya punya 100 orang saja sudah ingin memanfaatkanku untuk menunjukkan wibawanya, benar-benar bermimpil. Lagi pula, apa Ardika bisa mencari tentara sebanyak 600 orang?" Wakanda beranggapan hal seperti itu mustahil terjadi. Kecuali Ardika bisa menggerakkan anggota pasukan khusus secara langsung. Hal ini juga mustahil terjadi. Ardika tidak memedulikannya, dia bertanya tanpa menoleh. "Membereskan murid-murid sekolah bela diri ini butuh berapa banyak orang?" Lapor, 30 orang saja sudah cukup. Di antara 50 orang yang berbaris di sebelah kiri, seorang tentara yang berdiri di barisan paling depan segera menjawab pertanyaan Ardika. Pria itu bernama Janus Sulastyo. Sebelum pensiun, dia adalah ketua tim pasukan khusus Serigala. Sebenarnya, setelah pria itu pensiun, dia memiliki pekerjaan yang sangat bagus, yaitu menjadi pengawal pribadi orang kaya super yang memiliki aset bernilai puluhan triliun. Setelah mendengar Ardika hendak membentuk sebuah tim keamanan profesional untuk grup Bintang Dharma, Sony langsung teringat padanya. Begitu menerima panggilan telepon dari Sony, Janus langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang pengawal dan bergabung dengan grup Bintang Dharma. Dia layak menjadi ketua dari sekelompok anggota pasukan khusus Serigala yang sudah pensiun ini. "Oke, kalau begitu 30 orang. Aku beri kalian 2 menit, apa sudah cukup?" Ardika menganggukkan kepalanya, dia juga ingin mengamati daya tempur sekelompok tentara ini. "Cukup." Tentu saja Janus juga sangat ingin menunjukkan daya tempur mereka kepada Ardika. Tanpa perlu memilih orang, dia langsung berbalik dan berkata, "Maju 30 orang." Dalam sekejap, 30 orang langsung melangkah maju dari barisan.
Orang-orang lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka tampak kecewa. Saat mendengar percakapan mereka, Wakanda kesal setengah mati. Dia bisa merasakan para tentara itu sedang meremehkan kemampuan murid-muridnya. Dia menoleh, lalu melambaikan tangannya kepada murid-murid sekolah bela diri dan berkata dengan kejam, "Kalian juga maju 30 orang dan lumpuhkan mereka." Sejak awal, murid-murid sekolah bela diri itu memang sudah emosi. Di bawah kepemimpinan seorang murid, 30 orang mengerang dengan serempak, lalu menerjang ke arah 30 tentara itu. Kalau dibandingkan dengan murid-murid sekolah bela diri itu, 30 orang tentara itu sama sekali tidak bersuara dan membentuk satu barisan, lalu menerjang ke arah lawan mereka. Dalam sekejap, pertarungan antara kedua kubu pun dimulai. Bam, bang, kerak, tinju dan tendangan dari kedua belah pihak tepat mengenai tubuh lawan masing-masing. Dalam sekejap, suara benturan keras menggema di seluruh lobi. Walaupun situasi pertarungan terlihat kacau balau, tetapi sesungguhnya dari awal hingga akhir, para tentara membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 2 orang. Sementara itu, para murid sekolah bela diri hanya bertarung seorang diri. Ah! Dengan iringan satu teriakan, seorang murid sekolah bela diri terpental keluar dari sekelompok orang itu. Dia terjatuh membentur lantai dengan keras dan tidak bisa berdiri lagi. Bagaikan kartu domino, setelah satu orang murid sekolah bela diri tereliminasi, selanjutnya satu persatu murid sekolah bela diri lainnya terpental keluar atau terjatuh. Intinya, satu persatu dari mereka kehilangan daya tempur mereka. Setelah murid sekolah bela diri berkurang 10 orang, ritme pertarungan dengan perbandingan 3-2 makin cepat. Wakanda bahkan belum sempat mengedipkan matanya, dia sudah melihat satu persatu dari 20 orang murid sisanya tergeletak di lantai. Saking kesakitannya, mereka semua tampak memeluk lengan dan kaki mereka dan tampak berguling-guling di lantai. Ekspresi Wakanda tampak muram dan serius. Harus diakui dia sudah menganggap remeh sekelompok tentara itu. Selain menguasai teknik bertarung, orang-orang itu juga memperhatikan kerjasama dengan rekan mereka. Walaupun daya tempur individual 30 orang murid ini sangat kuat, tetapi mereka tidak saling bekerja sama. Karena itulah, mereka bisa kalah telak seperti ini. Setelah mengalahkan 30 lawan mereka, 30 tentara itu tidak berhenti. Masih ada 90 detik, kita harus mempercepat pergerakan kita. Seolah-olah sedang mengikuti ujian kelulusan ketentaraan, mereka menerjang ke arah 170 orang murid yang tersisa secepat mungkin. Mengalahkan 30 orang hanya dalam waktu 30 detik. Mendengar teriakan keras para tentara, Wakanda benar-benar kesal setengah mati. Dia berteriak dengan marah kepada murid-murid sekolah bela diri, "Apa kalian sudah dengar? Mereka jelas-jelas sedang mempermalukan kalian, cepat lumpuhkan mereka, lumpухkan mereka." Bab 378 Tentara berlagak berwibawa. Tidak peduli seberapa keras Wakanda berteriak, hasil pertarungan tetap tidak berubah. 30 tentara langsung menerjang ke arah kerumunan murid sekolah bela diri yang berjumlah 170 orang itu. Mereka tampak seperti sekelompok serigala kelaparan yang masuk dalam kerumunan domba. Saat bergabung dengan pasukan khusus serigala, mereka sudah mempelajari teknik bertarung dan berlatih dengan baik. Bagaimana mungkin sekelompok murid sekolah bela diri yang hanya bertarung karena emosi sesaat bisa menandingi sekelompok serigala ganas ini? Wakanda melihat dengan mata kepalanya sendiri satu persatu murid yang dibanggakannya tergeletak tak berdaya di lantai. Wajahnya berubah menjadi sangat muram. Bam! Pada akhirnya, belasan orang murid sekolah bela diri yang masih berdiri terjatuh ke lantai pada saat bersamaan. Pertarungan dengan perbedaan jumlah orang yang sangat besar, yaitu 30 orang melawan 200 orang berakhir hanya dalam waktu 100 detik. Saat ini, 200 murid sekolah bela diri sudah tergeletak tak berdaya di lantai lobi. "Lapor, Pak, kami sudah menyelesaikan misi kami." Saat 30 orang tentara itu berjalan kembali menghadap Ardika, ritme pernapasan mereka tetap teratur, wajah mereka juga tidak memerah. "Bagus, kalian semua sudah lulus ujian untuk bergabung dengan grup Bintang Dharma." Ardika menganggukkan kepalanya, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Wakanda yang tampak muram dan berkata, "Pak Wakanda, apa sekarang aku sudah bisa memanfaatkanmu untuk menunjukkan wibawaku?" "Raka sialan, jangan bangga dulu kamu." Ekspresi Wakanda sudah sangat muram, tetapi dia tetap tidak mau mengaku kalah. "Aku membawa murid-muridku ke sini untuk bekerja, tapi petugas keamanan perusahaanmu malah memukuli mereka. Selama aku lapor polisi sekarang,
maka kamu akan ditetapkan menjadi pelaku kriminal. Oh, apa kamu bermaksud nggak berbicara logis? Ardika menatap Wakanda dengan tatapan meremehkan, lalu berjalan menghampiri pria itu. Raka, apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau memukulku? Melihat Ardika berjalan ke arahnya, sorot mata ganas tampak jelas di mata Wakanda. Dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah Ardika. Karena dia bisa membuka sekolah bela diri, tentu saja kekuatannya juga tidak biasa. Saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Ardika, seolah-olah ada iringan suara udara terbelah. Airin yang mengikuti Ardika dari belakang berseru dengan terkejut, "Pak, hati-hati." Kerak, tepat pada saat tinju Wakanda hampir mengenai wajah Ardika, tiba-tiba sebuah lengan muncul begitu saja dan mencengkeram pergelangan tangan Wakanda. Cari mati. Serangan pertamanya gagal, Wakanda sangat kesal. Dia langsung mengerahkan tenaga untuk menggerakkan pinggang, seolah-olah ingin membebaskan diri dari celah jari dan telapak tangan Ardika secara paksa, lalu meninju wajah lawannya. Dengan kekuatan sebesar ini, sudah cukup untuk menghancurkan batu, bahkan dinding beton hingga hancur berkeping-keping. Namun, saat ini malah sama sekali tidak bisa digerakkan. Pupil mata Wakanda langsung mengecil, dia menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya. Kamu terlalu lemah. Ardika mengerahkan sedikit tenaga pada tangannya, lalu terdengar bunyi, kerak. Pergelangan tangan Wakanda langsung patah saat itu juga. Ah, kamu mematahkan tanganku. Aku, Wakanda berteriak dengan histeris. Nada bicaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Plak, begitu Ardika melayangkan satu tamparan ke wajahnya, kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya terpaksa harus dia telan kembali. Selain itu, tubuhnya yang seberat 100 kg juga ambruk ke lantai. Hari ini, kita lihat saja siapa yang dipermalukan. Tanpa memedulikan teriakan histeris pria itu, Ardika menarik leher belakang Wakanda dan menyeretnya berjalan menuju ke pintu utama gedung. Saat ini, orang-orang yang berada di bawah panggung menatap ke arah pintu utama gedung dengan tatapan gugup. Mereka sangat penasaran bagaimana hasil pembicaraan Raka dan Wakanda di dalam sana. Wakanda membawa 200 orang muridnya ke dalam, seharusnya Raka akan menyerah, kan? Sudah pasti, walau grup Bintang Dharma tiba-tiba didirikan kembali, tetap saja mereka terlalu lemah untuk menghadapi 3 keluarga besar. Bagaimana kalau kita pergi saja? Sepertinya acara penggantian nama hari ini nggak bisa dilanjutkan lagi. Kebanyakan orang tidak yakin pada grup Bintang Dharma, bahkan ada orang yang sudah bangkit dan hendak pergi. Oh, sepertinya sudah ada hasilnya. Tiba-tiba, terdengar suara sorakan seseorang, membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu utama. Mereka melihat tiba-tiba sosok bayangan seseorang muncul di depan pintu dan dilempar begitu saja. Bab 379 berpartisipasi dalam posisi berlutut. Apa itu? Manusia. Seorang manusia dilempar keluar. Di bawah teriakan terkejut semua orang, tubuh orang itu terjatuh mendarat tepat di panggung di mana Elsie berada dalam posisi berlutut. Saking dahsyatnya guncangan itu, panggung sampai bergetar sejenak. Elsie terkejut setengah mati, dia dan beberapa orang petinggi lainnya melangkah mundur sejauh mungkin. Pak Wakanda, setelah mereka melihat dengan jelas siapa orang itu, mereka kembali terkejut setengah mati. Ternyata orang itu adalah Wakanda. Kenapa dia bisa begitu menyedihkan sampai-sampai dilempar keluar? Di mana murid-muridnya? Apa mereka melihat kepala sekolah mereka dilempar keluar begitu saja tanpa melakukan apa-apa? Di bawah panggung, terdengar sorakan terkejut. Tepat pada saat semua orang kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi dan kenapa Wakanda bisa berakhir seperti ini, satu persatu dari tentara yang sudah mengenakan seragam satpam muncul di depan pintu masuk gedung grup Bintang Dharma. Masing-masing dari mereka menyeret 2 orang murid Wakanda, lalu melempar mereka keluar dengan asal seperti sedang membuang sampah. Pemandangan mengejutkan itu berlangsung selama 1 menit lebih. Selama proses ini berlangsung, semua orang menyaksikan semua murid yang dibawa oleh Wakanda dilempar keluar dari gedung grup Bintang Dharma seperti yang dialami oleh kepala sekolah mereka dengan tatapan terkejut. Sebanyak 200 orang murid sekolah bela diri itu tergeletak tak berdaya di depan pintu masuk grup Bintang Dharma. Suasana di bawah panggung sunyi senyap. Elsie, lanjutkan saja. Panggilan telepon dari Ardika menyadarkan Elsie kembali. Dia bahkan merasakan kenyamanan dan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya, maaf, tadi ada sebuah pertunjukan kecil.
Sekarang aku umumkan, grup Kejora resmi berganti nama menjadi grup Bintang Dharma. Apa ada pengumuman yang lebih menakjubkan dibandingkan yang satu ini? Melihat Wakanda yang berlutut di atas panggung dengan kepala terkulai, para tamu undangan dan wartawan benar-benar takjub. Pendirian grup Bintang Dharma sudah tidak bisa dihalangi lagi. Bahkan 3 keluarga besar juga tidak mampu menghalanginya. Demi membuat keributan, 3 keluarga besar mengirim Wakanda yang membawa 200 orang muridnya untuk merusak acara penggantian nama. Namun, mereka berakhir dengan diberi pelajaran dengan cara yang sangat memalukan seperti ini. Alih-alih berhasil membuat keributan, malah memberi kesempatan bagi pihak lawan untuk menunjukkan wibawanya. Grup Bintang Dharma nggak bisa diprovokasi, Raka juga orang yang ganas. Sungguh kejam, seorang kepala sekolah bela diri Wakanda sampai berlutut menghadiri acara penggantian nama yang diselenggarakan oleh grup Bintang Dharma di bawah tatapan banyak orang. Kelak, siapa lagi yang berani memprovokasi grup Bintang Dharma? Kali ini, 3 keluarga besar benar-benar sudah dipermalukan. Seharusnya saat ini kepala keluarga 3 keluarga besar juga sedang mengamati situasi di sini, kan? Bagaimana suasana hati mereka saat ini? Orang-orang yang berada di bawah panggung mulai berdiskusi satu sama lain. Sementara itu, kepala keluarga 3 keluarga besar yang berada di Villa Pelarum yang berjarak puluh kilometer dari lokasi acara dan sedang menyaksikan siaran langsung tidak bersuara cukup lama. Ekspresi ketiganya tampak sangat muram. Mereka menatap Wakanda yang berada di atas panggung dengan lekat tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa ada hal yang lebih memalukan dari hal ini? Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Oliver mengeluarkan ponselnya. "Halo, dengan kantor polisi. Aku mau lapor polisi." Grup Bintang Dharma menyembunyikan pelaku kriminal dan membiarkan mereka memukuli 200 murid sekolah bela diri yang pergi ke sana untuk melamar pekerjaan di acara penggantian nama yang diadakan oleh perusahaan. "Oliver, kamu nggak perlu melakukan hal itu." Setelah Oliver meletakkan ponselnya, Dion dan Jasper menghela napas. Walaupun kali ini mereka sudah kalah, tidak masalah. Sakaknya mereka sudah mencoba. Itulah yang ada dalam benak Dion dan Jasper. Namun, Oliver malah lapor polisi. Tindakannya ini hanya akan membuat harga diri mereka makin jatuh. Oliver berkata dengan marah, hari ini aku memang nggak bisa menghentikan Raka si sialan itu, tapi aku tetap ingin membuatnya kesal." Mela, putrinya sudah ditahan oleh Raka dan dijadikan sebagai pelayan di villa nomor 9 kompleks Villa Cempaka selama beberapa hari. Walaupun putrinya masih hidup dan baik-baik saja, tetapi penghinaan ini sangat besar bagi keluarga mereka. Oliver sudah kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Tak lama kemudian, mereka menerima jawaban dari pihak kepolisian. Mereka tidak bisa menuntut grup Bintang Dharma atas hal itu. "Tuan Oliver, pihak kepolisian mengatakan bahwa grup Bintang Dharma nggak menyembunyikan pelaku kriminal. Mereka merekrut petugas keamanan yang memenuhi persyaratan, bahkan petugas keamanan yang mereka rekrut adalah anggota pasukan khusus Serigala yang sudah pensiun." Grup Bintang Dharma sudah menandatangani kontrak kepada tim tempur Kota Banyuli untuk menyediakan lowongan pekerjaan kepada para tentara yang sudah pensiun. Apa yang mereka lakukan sekarang sesuai dengan isi kontrak. Bab 380 Area Larangan Terbang Pesawat Nirawak. Para murid ingin merebut pekerjaan para tentara yang sudah pensiun. Tentu saja para tentara nggak ingin mengalah begitu saja. Mengingat para murid masih berusia remaja, para tentara baru memberi mereka pelajaran yang boleh terbilang masih ringan. Setelah mendengar laporan dari kepala pelayan keluarga Lukito sepulang dari kantor polisi, Oliver langsung memecahkan teko tes saking kesalnya. Biasanya, hal-hal yang menyangkut tim tempur sangat sensitif. Instansi terkait Kota Banyuli pasti tidak bersedia ikut campur. Boleh dibilang, murid-murid sekolah bela diri Wakanda itu harus terima dihajar begitu saja. Kepala keluarga 3 keluarga besar juga tidak berdaya. Apa si Raka ini bisa menebak masa depan? Bagaimana dia bisa tahu kita akan mengirim murid-murid sekolah bela diri ke sana? Dia nggak hanya sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, dia bahkan membuat kita nggak berdaya. Mereka sangat kesal. Bagaimana kalau kita menerbangkan pesawat Nirawak ke sana untuk mengambil foto Raka? "Aku ingin lihat sebenarnya siapa dia," kata Oliver sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia memberi perintah kepada anak buahnya yang mengendalikan pesawat Nirawak di sekitar gedung grup Bintang Dharma. Kemudian, ketiga orang itu menatap layar besar di hadapan mereka dengan lekat. Namun,
Saat pesawat Nirawak memasuki gedung grup Bintang Dharma, tiba-tiba layar mereka berubah menjadi gelap. Kenapa layarnya berubah menjadi gelap? Apa keberadaan pesawat Nirawak itu ketahuan oleh Raka, lalu Raka meminta orang untuk menjatuhkannya. Tuan, area gedung grup Bintang Dharma baru dimasukkan ke dalam daftar area larangan terbang pesawat Nirawak. Pesawat Nirawak dan anak buah kita sudah ditahan. Kepala pelayan memberi laporan kepada majikannya dengan ekspresi sedih. Apa? Dalam sekejap, ekspresi kepala keluarga tiga keluarga besar langsung berubah menjadi sangat muram. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sudah salah memilih hari untuk menyerang lawan mereka, sampai-sampai tidak ada satu hal pun yang mereka rencanakan berjalan dengan lancar. Berani-beraninya tiga tua bangka itu meniru caraku memainkan pesawat Nirawak. Seharusnya mereka pikirkan dulu pesawat Nirawak mereka bisa diterbangkan atau enggak. Di dalam gedung grup Bintang Dharma, Ardika merusak sebuah pesawat Nirawak bernilai kisaran puluhan juta itu, lalu melemparnya begitu saja seolah-olah ia adalah barang yang tidak bernilai. Dia beranggapan bahwa tiga keluarga besar menggunakan pesawat Nirawak untuk memata-matainya, dengan meniru caranya saat menangkap Claudia dengan menggunakan pesawat Nirawak sebelumnya. Namun, sayang sekali beberapa orang bodoh yang dikirim oleh tiga keluarga besar ke sini belum ahli dalam menggunakan pesawat Nirawak. Mereka hanya bisa menerbangkan pesawat Nirawak tanpa menguasai trik lainnya. Oleh karena itu, Ardika sudah lama menyadari keberadaan pesawat Nirawak mereka. Sebelumnya, dia sengaja membiarkan pesawat Nirawak milik tiga keluarga besar terbang karena berencana untuk membiarkan tiga pria tua itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri acara penggantian nama Akbar yang diselenggarakannya ini berjalan dengan lancar. Siapa sangka mereka malah makin menjadi-jadi dan berencana untuk menerbangkan pesawat Nirawak memasuki gedung perusahaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardika langsung menelepon agar area di sekitar grup Bintang Dharma ditetapkan sebagai area larangan terbang pesawat Nirawak. Hanya aku yang bisa melakukan apapun di dalam wilayah kekuasaanku. Ardika bersiul, lalu berbalik dan meminum teh bersama Alden. Bagaimanapun juga, sebelumnya Alden datang untuk membantu. Walaupun pria itu tidak memberikan bantuan yang berarti, tetapi Ardika tetap memahami maksud baiknya. Sementara itu, di luar gedung, di bawah kepemimpinan Elsie, acara penggantian nama terus dilanjutkan. Selain mengumumkan secara resmi bahwa grup Bintang Dharma sudah didirikan kembali, sebenarnya tujuan lain dari penyelenggaraan acara penggantian nama hari ini adalah untuk mengumumkan bisnis-bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan mencari mitra kerja. Kalian semua juga sudah tahu, 2 tahun yang lalu bisnis inti dari grup Bintang Dharma adalah pembuatan obat-obatan, pengembangan sumber daya baru, serta bisnis-bisnis teknologi tinggi lainnya. Selanjutnya, kami akan menjalankan kembali bisnis-bisnis ini dan ingin mengundang kalian semua dengan segala hormat untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Kata-kata yang keluar dari mulut Elsie kembali membuat orang-orang di bawah panggung heboh. Bu Elsie, kami dengar setelah grup Bintang Dharma dinyatakan bangkrut 2 tahun yang lalu, bisnis-bisnis inti perusahaan sudah dibeli oleh perusahaan di bawah naungan 3 keluarga besar. Sekarang kalian mengumumkan untuk menjalankan kembali bisnis-bisnis ini. Apa kalian bermaksud untuk merebut pasar bisnis 3 keluarga besar? Salah seorang wartawan mengajukan pertanyaan yang tajam. Elsie menyunggingkan seulas senyum dan berkata, karena kamu sendiri yang mengatakan bahwa pasar bisnis grup Bintang Dharma direbut oleh 3 keluarga besar. Kalau begitu, apa ada salahnya kami merebutnya kembali sekarang? Ya, memangnya ada yang salah. Wartawan itu langsung terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Elsie. Sementara itu, pembicaraan antara para tamu undangan di bawah panggung makin memanas. Tidak perlu dipertanyakan lagi, grup Bintang Dharma sudah secara resmi mendeklarasikan perang terhadap 3 keluarga besar. Bab 381 Identitas terekspos. Acara penggantian nama perusahaan berakhir dengan sempurna. Pada saat bersamaan, informasi tentang pendeklarasian perang grup Bintang Dharma terhadap 3 keluarga besar juga sudah tersebar luas. Sebelumnya, dirumorkan bahwa aliansi maju bersama yang dibentuk oleh grup Sentosa Jaya, kediaman wali kota dan grup Lautan Berlian juga sudah mulai menyerang 3 keluarga besar. Orang-orang menyadari satu hal yang sangat mengejutkan, yaitu 3 keluarga besar sudah menjadi target penyerangan banyak pihak. Sepertinya penguasa kota Banyuli benar-benar akan berubah. Setelah memperoleh informasi itu, 3 keluarga besar hanya diam tanpa melakukan pergerakan apapun. Bagi kepala keluarga 3 keluarga besar, hal seperti ini sudah mereka prediksi akan terjadi.
Tentu saja mereka merasakan tekanan yang besar. Namun, selain menaruh harapan pada acara peresmian jabatan Kapten Thomas tim tempur Provinsi Denpapan, mereka tidak punya cara lain yang lebih baik lagi. Di depan pintu gedung grup Bintang Dharma, 200 orang murid sekolah bela diri dan Wakanda selaku kepala sekolah mereka sudah dibawa pergi oleh anggota kepolisian yang tiba di lokasi setelah acara selesai. Pihak kepolisian datang bukan untuk menangkap Wakanda dan yang lainnya, melainkan takut kalau mereka terus tergeletak di sana, mereka akan membuat keributan lagi. Sahabatku sayang, ayo kita pergi. Sayang sekali, kita nggak bisa melihat Raka. Orang itu sangat misterius. Sebenarnya siapa dia? Tina merenggangkan pinggangnya dan bangkit berdiri. Perut rata indahnya membuat pria yang duduk di sampingnya menelan air liur dengan susah payah. Dia datang menghadiri acara ini sebagai perwakilan grup Lautan Berlian. Karena takut bosan sendirian, dia juga mengajak Luna, sahabatnya, ke sini. Sebenarnya Luna sudah sangat disibukkan dengan urusan grup Parve, tetapi dia tidak tahan mendengar bujukan Tina dan terpaksa menemani sahabatnya ke sini. Dua wanita ini menyaksikan acara penggantian nama perusahaan dari awal hingga akhir. Mereka merasa tidak sia-sia menghadiri acara ini. Tina, tadi saat Raka melempar Wakanda keluar, kenapa aku merasa sosok bayangan pria itu sangat familiar, seperti Ardika. Saat Luna bangkit, tiba-tiba saja dia mengutarakan pemikirannya pada sahabatnya. Tina tertegun sejenak, melirik sahabatnya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh kening Luna. Kamu nggak demam, kan? Ternyata dari tadi kamu melamun karena sedang memikirkan apakah Ardika adalah Raka. Tina merasa ucapan sahabatnya sangat konyol. Mungkin aku salah lihat, tapi aku merasa orang itu benar-benar sangat mirip dengan Ardika. Hanya saja, kamu benar juga. Walau Ardika mencari pekerjaan di grup Bintang Dharma sebelumnya, bagaimana mungkin dia adalah Raka? Luna menghela napas. Begitu dia mendongak, dia melihat Ardika berjalan ke arahnya. Hal yang membuatnya sangat terkejut adalah penampilan Ardika saat ini sama persis dengan sosok bayangan Raka. Sayang, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Ardika dengan terkejut. Dia melihat Luna di antara kerumunan orang-orang, jadi dia datang menghampiri istrinya. Luna menatapnya dengan lekat dan berkata, Ardika, tadi aku melihat Raka melempar Wakanda keluar, pakaian yang dikenakannya sama persis dengan pakaian yang kamu kenakan sekarang. Jujur saja padaku, apa kamu adalah Raka? Sayang, penglihatanmu sangat tajam. Dari jarak sejauh itu, kamu bisa melihatku dengan jelas. Ardika tidak berencana untuk menyembunyikan rahasianya dari istrinya lagi, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Raka adalah nama samaran yang aku gunakan di grup Bintang Dharma. Sebelumnya, aku sudah memberitahumu, aku bekerja di grup Bintang Dharma, tapi kamu malah merasa aku membohongimu. Benarkah? Luna menutup mulutnya dengan terkejut, sorot matanya juga dipenuhi keterkejutan. Mulai dari merebut grup Kejora hingga mendirikan kembali grup Bintang Dharma, lalu melempar Wakanda keluar, membuatnya berlutut di depan umum dan mendeklarasikan perang kepada 3 keluarga besar. Setiap hal ini membuat darahnya bergejolak, tetapi dia bahkan tidak berani untuk melakukannya. Sebenarnya bagaimana caranya Ardika bisa melakukannya? Luna, jangan bilang kamu mempercayai bualannya lagi. Tepat pada saat ini, Tina mendengus dingin dan berkata, tolong gunakan IQ tinggimu yang selalu dipuji oleh dosen pembimbing kita saat masa kuliah dan pikirkan hal ini baik-baik. Apa semua ini masuk akal? Bagaimana mungkin Ardika adalah Raka? Bab 382 Luna memukul orang. Luna, coba kamu pikirkan, kalau Ardika adalah Raka, kenapa 2 hari sebelumnya, Filbert dan yang lainnya berani melempatinya kue? Tina menatap Ardika dengan tatapan meremehkan. Dia sama sekali tidak percaya Ardika dan Raka adalah orang yang sama. Raka sangat mendominasi dan mampu mengambil keputusan dengan tepat. Merebut perusahaan milik 3 keluarga besar, lalu membiarkan Wakanda berlutut menghadiri acara penggantian nama perusahaan dan mempermalukan 3 keluarga besar di depan umum. Menyaksikan pemandangan itu membuat darahnya seolah bergejolak, bahkan diam-diam dia sangat takjub pada pria misterius itu. Bagaimana dengan Ardika? Saat dilempari kue oleh Filbert dan yang lainnya saja, pria itu tidak berani melakukan pembalasan. Saat menonton rekaman video yang dikirim oleh Filbert padanya, dia benar-benar kesal setengah mati dan mewakili Luna memaki suami sahabatnya itu sebagai pengecut. Perbedaan antara kedua pria ini,
bagaikan langit dan bumi. Tina, Filbert dan yang lainnya sama saja sepertimu hanya bisa meremehkan orang lain. Ekspresi Ardika berubah menjadi dingin. Tapi, seharusnya kamu sudah tahu, kan? Para petinggi perusahaan yang berpartisipasi dalam acara ulang tahun itu sudah dipecat. Aku sendiri yang mengumumkan pemecatan mereka. Dia tidak akan membiarkan Tina merendahkannya di hadapan Luna. Sebagai suami Luna, kalau bahkan sahabat terbaik istrinya saja memandang rendah dirinya, Luna pasti akan sangat sedih. Luna buru-buru bertanya, Tina, apa Filbert dan yang lainnya benar-benar sudah dipecat sesuai ucapan Ardika? Ya, mereka memang sudah dipecat. Tina memutar matanya pada Ardika, lalu berkata, tapi, aku dengar-dengar dari petinggi grup Bintang Dharma yang kukenal, mereka dipecat karena mereka nggak menghormati Delvin. Raka sendiri yang mengatakan dalam rapat petinggi bahwa Filbert dan yang lainnya dipecat sama sekali nggak ada hubungannya dengan Ardika ditindas. Baguslah kalau seperti itu. Mendengar orang-orang yang menindas Ardika malam itu sudah dipecat, Luna sangat senang. Namun, Ardika sendiri benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ucapan Tina sama persis dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya saat acara rapat para petinggi kemarin. Dia tidak menyangka wanita itu malah menggunakan poin ini untuk menyangkal dirinya adalah Raka. Tina berkata dengan nada seolah sedang menasihati Ardika, Ardika, sebaiknya kelak kamu jangan membual lagi. Bukan hanya nggak memiliki kemampuan apa-apa, kamu bahkan sangat suka membual. Kalau kamu masih suka membual untuk menaikkan harga dirimu, kamu benar-benar nggak cocok bersama Luna. Ardika melirik Luna, dia mendapati sorot mata kecewa di mata istrinya. Tina, kamu nggak berhak mengajariku cara bertindak. Amarah Ardika sudah tersulut. Aku akan memanggil Elsie ke sini sekarang juga, biar dia yang membuktikan aku adalah Raka. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Elsie. Elsie, aku sedang berada di area tempat duduk tamu, kamu ke sini dulu sebentar. Melihat ekspresi Ardika memerintah Elsie, Tina mengerutkan keningnya. Apa dia benar-benar adalah Raka? Oh, ternyata kamu Ardika si pecundang ada di sini. Untuk apa kamu datang ke sini? Apa kamu mau menjilat Elsie, agar dia mengatur pekerjaan untukmu? Tepat pada saat Tina mulai merasa ragu, tiba-tiba seorang wanita parubaya menerjang ke arah mereka, lalu menunjuk Ardika dan memarahinya. Melihat wanita parubaya itu menghampiri Ardika dan memaki suaminya pecundang, wajah cantik Luna langsung berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, dia berdiri di depan Ardika, lalu mengangkat lengannya dan melayangkan sebuah tamparan ke wajah wanita parubaya itu. Kelak, Ardika agak terkejut melihat Luna memukul orang lain demi dirinya. Dalam sekejap, dia teringat pada sosok gadis yang selalu melindunginya dan memukul para preman sekolah dengan kotak makan besi hingga kepala mereka berdarah saat melihat dirinya ditindas. Hingga saat ini, bayangan punggung yang tampak mengintimidasi dan bibir merah yang tampak terkatup rapat itu masih sama persis seperti dulu. Wanita parubaya itu menutupi wajahnya yang terasa sakit. Awalnya, dia tertegun sejenak, lalu dia berteriak dengan marah, "Kamu memukulku. Berani-beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah ibu mertua Elsie, manajer umum grup Bintang Dharma." Benar, wanita parubaya itu tidak lain adalah Rina. Dengan mengandalkan identitasnya sebagai keluarga Elsie, dia menyelinap masuk ke tempat duduk tamu. Saat ini, Jiko, putranya juga berjalan menghampiri mereka, lalu memelototi Luna dan berkata, "Kenapa kamu memukul ibuku? Kalau hari ini kamu nggak memberi penjelasan pada kami, masalah ini nggak akan berakhir begitu saja." Bab 383 bersedia menjadi musuh semua orang. Hari ini grup Bintang Dharma bahkan berani mempermalukan 3 keluarga besar dengan terang-terangan sebagai suami Elsie yang merupakan manajer umum perusahaan ini. Sekarang Jiko sangat percaya diri, dia sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Tanpa melirik Jiko sama sekali, Luna menatap Rina yang tampak galak itu dengan tatapan dingin dan berkata, "Ardika adalah suamiku. Kamu memaki suamiku pecundang sesuka hatimu. Kamu memang pantas dipukul karena dia adalah seorang pria, dia nggak bisa memukulmu, karena aku adalah istrinya, aku bersedia membantunya untuk memberimu pelajaran." Selesai berbicara Luna langsung berbalik dan pergi. Sayang, Ardika yang sangat terharu segera mengejar Luna dan meraih tangan istrinya. "Jangan sentuh aku, Ardika, lain kali kamu jangan membohongiku lagi, aku nggak pernah menganggap rendah kamu, kamu nggak perlu menggunakan cara seperti ini untuk menyenangkan hatiku."
Setelah melontarkan beberapa patah kata itu dengan marah, Luna langsung pergi bersama Tina dengan mata memerah. Tadi Ardika mengatakan ingin membuktikan ucapannya dengan memanggil Elsie datang untuk memberikan kesaksian. Awalnya Luna juga penasaran ingin melihat apakah suaminya benar-benar Raka atau bukan, namun setelah mendengar beberapa patah kata yang diucapkan oleh Rina, dia merasa sangat sakit hati. Ternyata Eksi sudah menikah lagi, bahkan ibu mertua baru wanita itu saja begitu memandang rendah Ardika. Bagaimana mungkin Ardika adalah Raka? Luna tetap beranggapan Ardika datang ke grup Bintang Dharma untuk mencari pekerjaan. Namun dia tidak menyangka demi mencari pekerjaan, Ardika sampai harus memohon pada orang lain seperti ini. Tiba-tiba Luna berkata, "Tina, tolong bantu aku atur pekerjaan untuk Ardika, ya. Jangan sampai dia tahu aku sedang membantunya." Awalnya Tina tidak berniat untuk menyetujui permintaan Luna, namun begitu melihat sorot mata sedih Luna, hatinya pun melembut. Setelah mengenal udah sekian lama, sahabatnya itu baru pertama kali memohon padanya. "Luna, apa kamu perlu sampai melakukan hal seperti itu demi dia? Aku tahu Ardika enggak memiliki kemampuan karena dicelakai oleh orang lain, dikurung di rumah sakit jiwa. Tapi dia menjadi seperti sekarang ini juga bukan salahmu." Tina berusaha memberi pencerahan kepada sahabatnya, "Demi memenuhi keinginan ibumu, kamu ingin membantu Ardika mencari pekerjaan. Selain itu kamu tetap ingin menjaga harga dirinya, semua ini baru permulaan perjalanan hidup masih panjang, kalau kamu keras kepala terus melanjutkan hidup seperti ini dengannya, kamu akan merasa sangat lelah." Tina tidak mengerti sebenarnya apa yang diharapkan oleh sahabatnya. Luna berkata, "Karena dunia ini sangat kejam, orang yang baik padaku bisa dihitung dengan jari. Hanya Ardika yang benar-benar baik padaku tanpa mengenal batas dan tanpa pamrih. Saat aku hampir dilecehkan oleh Tony dan benar-benar putus asa, Ardika adalah orang pertama yang menerobos masuk untuk melindungiku. Saat aku dicelakai oleh keluarga Buana dan ditangkap oleh polisi, dia menyerahkan dirinya ke polisi untuk menemaniku tanpa ragu. Aku bisa merasakan bahwa demi aku, Ardika bersedia menjadi musuh semua orang." Luna menceritakan semua kejadian yang dialaminya belakangan ini. Setiap kali dia menghadapi kesulitan, orang yang senantiasa berada di sisinya adalah Ardika. Setelah mendengar suara hati sahabatnya, perasaan Tina terasa campur aduk, dia baru tahu ternyata Ardika sangat penting bagi Luna. Tapi, "Luna, seharusnya kamu pernah dengarkan, kehangatan seorang pria yang enggak bisa melakukan apapun itu enggak ada artinya. Apa gunanya dia hanya baik padamu?" Luna menyeka air matanya, lalu tersenyum dan berkata, "Seseorang memerlukan waktu untuk tumbuh, dia baru keluar dari rumah sakit. Beberapa bulan, aku sudah menunggu bertahun-tahun, kenapa aku nggak bisa menunggu sebentar lagi?" Selesai berbicara dia berjalan ke arah Maserati Quattroporte miliknya lalu menarik pintu mobil. "Lihatlah, Tina, Ardika yang membantuku merebut kembali mobil ini." Melihat ekspresi bangga Luna, Tina benar-benar tidak berdaya. "Oke, aku berjanji padamu akan mengatur pekerjaan untuknya dan memberinya waktu untuk tumbuh." Setelah Tina selesai berbicara, dua mobil balap itu pun melaju pergi. Di sisi lain, setelah Rina dipukul dan ditinggal pergi begitu saja oleh Luna, Jiko dan Rina benar-benar marah besar. Saking kesalnya Rina langsung menarik Ardika seolah-olah takut Ardika juga melarikan diri. "Ardika, kamu enggak boleh pergi, istrimu sudah memukulku, kamu harus memberiku penjelasan." Bab 384 Kepercayaan Handoko. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Pukul, ya pukul saja. Apa lagi yang bisa kukatakan? Lagi pula, hari itu saat berada di villa nomor 9 kompleks Villa Cempaka, kamu juga sudah pernah dipukul." "Ah, dasar sialan, aku benar-benar ingin membunuhmu." Begitu mendengar ucapan Ardika, Rina benar-benar kesal setengah mati. Jiko berkata dengan marah, "Ardika, berani-beraninya kamu bersikap arogan di hadapan kami. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sudah sangat hebat?" Hari itu, begitu keluar dari kompleks Villa Cempaka, kami langsung pergi menemui 3 keluarga besar. Kepala keluarga 3 keluarga besar sendiri mengatakan kamu adalah pecundang. Ternyata itu adalah alasan ibu dan anak itu berani bersikap arogan di hadapan Ardika. Plak, Ardika langsung melayangkan tamparan ke wajah Jiko dan berkata, "Tadi istriku sudah mengatakan jangan memanggilku pecundang lagi. Apa kalian nggak mengerti ucapan manusia?" "Jiko, minta Elsie untuk memanggil petugas keamanan ke sini." "Ardika, hari ini kamu sudah pasti akan mati." Para petugas keamanan grup Bintang Dharma pernah menjalani pelatihan tentara khusus.
Murid-murid sekolah bela diri Wakanda saja bukan tandingan mereka. Hari ini aku akan meminta mereka untuk memukulmu sampai cacat, bahkan sampai mati sekalian. Saking kesalnya, Rina terus berteriak dengan keras dan meminta putranya untuk segera menelepon Elsie. Nggak perlu telepon lagi, dia sudah datang, kata Ardika dengan acuh tak acuh saat melirik Elsie yang sedang berjalan ke sini dari arah belakang mereka. Elsie segera menghampiri Ardika dan bertanya, "Pak Presdir, ada apa?" "Presdir, bukankah Presdir perusahaan ini bernama Raka?" Jiko dan Rina langsung tercengang. Elsie tampak ragu untuk berbicara. Dia bahkan tidak memberitahu Jiko dan Rina bahwa Ardika adalah Raka. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Aku adalah Raka, aku juga yang menempatkan Elsie pada jabatan manajer umum. Tapi, kalian malah mau menyuruhnya memanggil petugas keamanan untuk memukulku. Benar-benar konyol." Rina buru-buru bertanya, "Elsie, apa ucapannya benar?" Elsie tidak menjawab, tetapi ekspresi kesulitan wanita itu sudah menjelaskan segalanya. Ekspresi Rina dan Jiko langsung berubah menjadi pucat pasi. Ternyata Ardika adalah Raka, Raka yang bahkan berani memprovokasi 3 keluarga besar. Kalau dibandingkan dengan 3 keluarga besar, mereka bukan apa-apa. Rina segera membungkukkan badannya dan berkata, "Maaf, Ardika, aku nggak tahu." "Pergi sana." Ardika hanya melirik ibu dan anak itu dengan sorot mata dingin. Karena tadi Luna sudah menamparkan Rina, Ardika juga sudah malas untuk memberi pelajaran kepada mereka lagi. Tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, mereka langsung berbalik dan pergi. "Pak Ardika, maaf." Elsie ingin memberi penjelasan, tetapi Ardika melambaikan tangannya untuk menyela wanita itu, ibu dan anak itu, yang satu berhati dingin, yang satu nggak bisa apa-apa. "Kamu hanya menyiksa dirimu sendiri dengan menjadi anggota keluarga mereka. Aku nggak akan berkomentar panjang lebar lagi." Elsie adalah istri sahabatnya. Karena menemui jalan buntu, wanita itu baru menikah lagi dengan Jiko. Ardika bermaksud meminta Elsie untuk bercerai dengan Jiko. Namun, dia tidak bisa mengutarakan hal itu secara langsung. Saat itu, demi menyelamatkan Livy, keluarga Jiko mengeluarkan ratusan juta untuk biaya pengobatan Livy. Selain itu, ayah Jiko juga sampai menggerakkan relasinya dalam hal ini. "Walau aku tahu mereka melakukan semua ini karena aku tetap mengingat budi baik keluarga mereka." Walaupun dia mengerti apa yang dimaksud oleh Ardika, tetapi Elsie tidak menerima saran itu. "Oke, kamu putuskan sendiri saja. Aku pergi dulu." Setelah melambaikan tangannya, Ardika langsung meninggalkan gedung perusahaan. Saat ini, dia sendiri juga sedang pusing. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Tadi, Luna marah padanya, dia sedang pusing memikirkan bagaimana caranya untuk memberi penjelasan kepada istrinya. Ardika tidak tahu, amarah Luna padanya hanya sesaat saja. Buktinya saja Luna sangat peduli pada Ardika dan sudah meminta Tina mengatur pekerjaan untuk suaminya. Begitu kembali ke Villa Cakrawala, Ardika berniat untuk menemui Luna dan memberi penjelasan kepada istrinya. Namun, dia malah melihat istrinya sudah mengendarai mobil keluar dengan ekspresi muram. "Handoko, kamu masih bisa bermain game dengan santai. Ada apa dengan kakakmu?" Melihat adik iparnya masih bisa memainkan game dengan santai, Ardika langsung menepuk kening Handoko. "Aduh." Setelah merintih kesakitan, Handoko mengusap-usap jidatnya dan berkata dengan kesal, "Kak Ardika, kenapa kamu memukulku? Lagi pula, bukankah ada kamu? Selama kamu turun tangan, semua masalah akan terselesaikan. Untuk apa aku perlu khawatir? Jangan beromong kosong lagi. Cepat katakan padaku apa yang terjadi." Kata Ardika dengan kesal. Kalau Desi dan Luna bisa mempercayainya seperti Handoko, maka tidak akan begitu merepotkan lagi. Sepertinya penyewaan gedung perkantoran bermasalah. Bab 385. Aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Awalnya, grup Perve didirikan di ibu kota provinsi. Setelah mengambil alih perusahaan itu, Luna berencana untuk menyewa gedung perkantoran, lalu mulai menjalankan bisnis-bisnisnya. Penyewaan gedung perkantoran bukanlah sesuatu yang sulit, bisa ada masalah apa. Ardika berencana untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Sambil berjalan keluar, Ardika menelepon Jessica dan memintanya untuk menyelidiki sebenarnya apa yang telah terjadi. Gedung Ansa adalah sebuah gedung perkantoran yang belakangan ini baru selesai dibangun di Kota Banyuli. Hingga saat ini, belum ada perusahaan yang menempati gedung tersebut.
Setelah mengadakan rapat dengan para petinggi perusahaan, Luna bersiap untuk menyewa keseluruhan gedung perkantoran ini, termasuk tempat parkirnya sebagai lokasi bekerja grup Perve. Dalam waktu 2 hari, grup Perve sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan properti yang bertanggung jawab atas gedung ANSA mengenai penyewaan gedung. Biaya sewa gedung per tahun sebesar 40 miliar, grup Perve sudah membayar uang muka sebesar 4 miliar. Pagi ini adalah jadwal penandatanganan kontrak antara grup Perve dengan penanggung jawab gedung ANSA. Namun, karena Luna menemani Tina menghadiri acara penggantian nama grup Bintang Dharma, dia tidak hadir. Awalnya, Luna berpikir tidak masalah. Siapa sangka, begitu Luna sampai di rumah, Vania, asistennya langsung meneleponnya dan memberitahunya ada masalah. Saat Luna tiba di lokasi, Vania dan beberapa karyawan lainnya yang datang untuk menandatangani kontrak dengan penanggung jawab gedung ANSA sudah menunggunya. Apa yang terjadi? Tanpa berbasa-basi lagi, Luna langsung menanyakan kepada bawahannya apa yang terjadi. Bu Luna, mereka nggak bersedia menandatangani kontrak dengan kami. Mereka mengatakan harus Bu Luna yang datang sendiri dan menandatangani kontrak dengan mereka. Aku sudah memberitahu mereka Bu Luna sudah memberiku wewenang untuk mewakili grup Perve menandatangani kontrak. Tapi, mereka tetap nggak setuju, kata Vania dengan agak gugup. Dia sudah bekerja dengan Luna sangat lama. Namun, sejak Luna sudah menjadi manajer umum grup Agung Makmur, sekarang berubah lagi menjadi presidir grup Perve, dia merasa aura Luna makin lama makin kuat. Dulu dia tidak merasakan apapun, tetapi saat berhadapan dengan Luna sekarang, dia seolah merasakan tekanan yang sangat besar. Setelah mendengar penjelasan asistennya, Luna menghela napas lega. Masalah ini bukanlah masalah besar. Aku akan menandatangani kontrak dengan mereka, kalian ikut masuk bersamaku. Selesai berbicara, dia langsung masuk ke dalam gedung perusahaan properti yang terletak di sebelah. Setelah memetik pelajaran dari kejadian Tony dan Renaldi sebelumnya, dia sudah jauh lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, tidak mungkin setiap kali dia bisa seberuntung itu. Tidak mungkin setiap kali dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu Ardika bisa tiba tepat waktu. Kini, baik menandatangani kontrak maupun mendiskusikan tentang kerjasama, dia selalu membawa bawahannya untuk menemaninya. Dia tidak akan menemui pria untuk kepentingan bisnis seorang diri lagi. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di ruang kerja Charlie Kosiga, manajer umum perusahaan properti ini. Charlie tampak sedang duduk bersandar di kursi kerjanya sambil menyilangkan kakinya di atas meja kerjanya. Pria itu mengamati Luna dengan sorot mata meremehkan. Luna sedikit mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Halo, Pak Charlie. Aku adalah Luna." Bu Luna benar-benar cantik. Pantas saja Bu Luna dikenal sebagai seorang manajer umum cantik di kota Banyuli. Oh bukan, sekarang Bu Luna sudah menjadi seorang presidir cantik. Charlie mengeluarkan mancis dan menyalakan rokok yang sudah diselipkannya di bibirnya. Di balik kepulan asap, pria itu tampak sedang menikmati wajah cantik dan tubuh indah Luna. Luna tidak terima dipermainkan oleh orang lain, dia berkata dengan agak kesal, "Pak Charlie, hal-hal yang nggak penting nggak perlu dibahas lagi. Sebaiknya kita segera menandatangani kontrak." "Oh, kontrak ada di sana." Charlie tidak mempersulitnya. Pria itu menunjuk sebuah dokumen yang ada di atas meja dan berkata, "Kami sudah menandatanganinya. Pena ada di sana, kamu tanda tangan saja. Karena Bu Luna adalah pemilik grup Perve, kami baru tenang kalau kamu sendiri yang menandatanganinya." Luna tidak terburu-buru menandatangani kontrak tersebut, melainkan membaca isi kontrak dengan saksama terlebih dahulu. Grup Perve memang ada tim hukum sendiri. Namun, saat duduk di bangku kuliah, Luna pernah mempelajari hukum yang berkaitan dengan kontrak. Jadi, dia bisa memahami poin demi poin yang tercantum dalam kontrak dengan mudah. Setelah melirik isi kontrak itu sejenak, ekspresi Luna langsung berubah menjadi muram. "Tok, tok," Charlie mengetuk meja dengan ujung kakinya dan berkata, "Bu Luna, cepat tanda tangan, jangan buang-buang waktu bersama." Luna langsung meletakkan kontrak di atas meja, ekspresi wanita cantik itu tampak sangat muram. "Aku nggak bisa menandatangani kontrak ini."